Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya rahimakumullah. Mari kita mulai ceramah singkat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu biasanya berapa menit Mas? 7 menit apa 10 menit apa 15 menit? Nah, kultum berarti 7 menit ya. Nah, sekarang jam 7:30 pas. Tapi nggih mungkin nek melandang sithik 10 menit nyuwun pangapunten nggih. Oh, gen kula wong adoh ya kok jalan Palagan. Dari Sleman ke pundi mriki? Dari Bantul nggih. Nggih. Nggih nanging mboten dangu insyaallah. Setelah bersyukur dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, jamaah Isya rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sedikit saja, mengingatkan bulan Ramadan. Adik-adik ingat nggak ini hari keberapa ini? Wah langsung ingat, 12 ya, benar adik ya? Iya, besok 13 ya insyaallah. Jadi Syahrul Ramadan selain disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Shaum, bulan puasa juga disebut sebagai Asyahru At-Tarbiyah. Jadi bulan pendidikan. Nah yang saya baca tadi di Surat Isya itu ya dari surat Luqman. Nah saya ambil dari situ saja beberapa tarbiyah atau pendidikan yang mestinya kita jalani atau kita coba tempuh. Jadi dimulai dengan walaqad atayna Luqman hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, hidup kita ini harus senantiasa penuh dengan rasa syukur. Mari kita bersyukur mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun cekap nggih berarti sudah syukur. Jadi insyaallah Bapak Ibu kalau hidup kita ini penuh dengan rasa syukur, hidup kita ini akan enak. Ora nggersulo, ora kemrungsung. Leres nggih Bapak Ibu nggih insyaallah. Bahkan ajaran Nabi ketika kita ditimpa musibah pun atau hal yang tidak kita sukai itu ucapan yang kita lantunkan tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang menimpa saya. Alhamdulillah sehat, wonten ingkang sakit. Alhamdulillah sakit, alhamdulillah tesih saged nemui bulan Ramadan. Alhamdulillah esah maem sedina ping pindho, nek ping 3 kan berarti mboten poso nggih. Ya kita syukuri. Alhamdulillah saya mau ngombe teh, banyak yang tidak bisa minum teh. Alhamdulillah bisa minum air bening, ternyata banyak yang kesulitan air. Jadi insya Allah dengan syukur ya Bapak Ibu, mari kita senantiasa selalu menempatkan rasa syukur di hati kita, insya Allah hidup kita menjadi tentram, nyaman. Lalu yang kedua, pendidikan yang kedua, tadi yang diajarkan oleh Luqman. Jadi Luqman ini sebenarnya orang biasa, bukan nabi. Cuman karena dia termasuk golongan orang yang soleh, lalu bagaimana mendidik putra-putrinya baik sehingga diabadikan oleh Allah. Jadi lawannya syukur adalah kufur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kufur, Allah Maha Kaya. Kalau di surat Ibrahim kan lain lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur tambah nikmat, kufur entenono adzabku sangat pedih, kira-kira begitu Allah berfirman. Kemudian berikutnya wa qala Luqman li ibnihi wa ya bunayya la tusyrik
billah. Jadi perintah Allah lewat Luqman mengajarkan kepada putra-putrinya. Nah, ini Bapak Ibu, bagi kita terutama yang masih punya anak kecil, ragil saya ini sekarang kelas 1 SMP. Jadi yang pertama harus kita tanamkan itu adalah jangan sampai ada rasa syirik. Nah, tidak harus senantiasa menyembah berhala. Kalau dulu memang simbolnya menyembah berhala, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad. Ya, tapi syirik itu artinya kan menyekutukan syaraka, ya, menyekutukan. Jadi menganggap ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, kadang nyun sewu golek bondo nganti lali salat. Golek bondo angsal mboten, angsal pikanto, bahkan Nabi juga memerintahkan toh. Karena apa? Ibadah, zakat itu harus kaya, kalau nggak kaya nggak bisa zakat. Infak, sedekah perlu uang, tetapi harus kita luruskan bahwa niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Ramadan ini salah satu media pembelajaran yang sangat luar biasa. Ini adik-adik ya yang masih SD itu mungkin ya waktu puasa itu kan juga lapar. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, rano bapake, rano simboke ya tetap ora ngombe. Bayangkan kalau hidup kita bisa seperti ini ya, 24 jam, 7 hari, 1 minggu ya, 30 hari, 360. Kalau bisa begini semua, insya Allah negara kita betul-betul gemah ripah loh jinawi. Jadi tidak ada KPK pun insya Allah ya orang sing korupsi insya Allah. Karena satu, Allah melihat kita. Ini kan Ramadan ini begitu ya Bapak Ibu. Selapar apapun, sehaus apapun, ya kita berusaha menahan supaya selesai sampai waktu maghrib terdengar azan. Jadi kita bisa menjaga puasa kita. Bahkan ajaran Nabi misalnya ono sing ngajak gelut ini jawabnya gampang. Aku lagi poso aja mbok jak gelut, aja mbok jak padu, kira-kira begitu. Jadi kalau dalam 1 bulan ini kita bisa menjaga, kita harus senantiasa berdoa semoga dalam 1 tahun dalam umur kita sampai akhir hayat kita bisa menjaga diri ya, selalu menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita gitu. Nah, ini yang keberapa tadi? Kedua saja ya. Yang pertama syukur, yang kedua jangan syirik. Syirik dalam makna yang luas ya. Nek cah nom-nom saiki masalah ideologi. Nah, gitu. Jadi kita harus menempatkan Allah dan ajaran-ajarannya sebagai yang utama. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini luar biasa. Jadi setelah kita dilarang menyekutukan Allah, ayat berikutnya mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Jadi diwasiatkan kepada kita nyuwun sewu untuk senantiasa menghormati orang tua kita. Adik-adik ini penting ya, jadi harus selalu menghormati orang tua kita. Mohon maaf ini bapak-bapak nasib kita sama gitu. Jadi kita itu harus ngalah sama istri kita. Karena dawuh Kanjeng Nabi jelas. Seorang sahabat bertanya, siapa yang harus aku hormati wahai Nabi? Jawabnya, ibumu. Sinten melih? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang kemas bapakmu. Jadi memang kita harus ikhlas bapak-bapak. Mestinya kita mendidik anak-anak kita ini lebih ya menghormati ibu anak-anak kita, aja ibu anak-anak kita nggih. Tapi biasanya sok kualik nggih. Bocah-bocah wedi karo bapake karo ibu. Contone kula pas aku cilik mbiyen ya luwih wedi karo bapak timbang karo ibu. Nah ini harus kita tempatkan, karena mengapa begitu kalau di ayat ini tadi dijelaskan ya, ibu ini sudah hamil, gendong kita ya, nah itu sehingga harus kita perhatikan. Bahkan gitu ya, bagaimana ayat ini
berikutnya menjelaskan seandainya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya orang tua itu memaksa anaknya ya berbuat syirik, ini sangat bagus ayatnya mengatakan ya kamu tetap harus menghormati orang tuamu. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Angel gitu. Jadi sampai andai kata orang tua mengajak kesyirikan, kemusyrikan pun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintah supaya kita taat, ya menghormati. Maksud saya menghormati bukan taat pada kesyirikan tapi tetap menghormati. Wasahibhuma, ya pergaulilah mereka berdua fid dunya ma'rufa. Dan contohnya banyak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memperingatkan orang tuanya kan sangat merdu itu kalimatnya. Ora kok ngetak, "Pak, ngopo kuwi ngebrala?" Oh. Tapi wahai ayahanda, apa gerangan yang membuatmu itu menyembah berhala? Halus. Kemudian contoh yang lain ya Nabi Muhammad SAW bahkan terhadap paman-pamannya gitu ya, yaitu saudara dari orang tuanya itu meskipun mereka memusuhi tapi Nabi tetap berbuat baik. Tapi ini memang berat, ini luar biasa ini. Nah ini sudah 11 menit Bapak Ibu, cukup sekian nggih. Jadi yang rakaat kedua belum, kapan-kapan disambung insya Allah. Mbok menawi mekaten, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan juga jamaah. Kemudian saya ikut sholat tarawih di sini, tapi saya jadi makmum nggih Mas Takmir. Ke jam 7:30 wae pun medal rapat. Terakhir niku ke ngadi TV. Dadi suarane rada entek. Mekaten sepindah malih nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.